27 Agustus 2024 kemarin sudah dimulai ya tahapan pendaftaran diri dari setiap pasangan bakal calon. Proses tersebut akan berlangsung selama 3 hari dan berakhir pada hari 29 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ahli Hukum. Ahli Hukum bukan anak jalanan, tapi si ahli yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Baik, pada video kali ini karena suasananya masih dalam tahapan pemilihan kepala daerah gitu ya. Jadi kita akan bahas bagaimana sebenarnya sejarah pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia. Mari kita bahas. Jadi terkait dengan pemilihan kepala daerah ini, kita melihat dasarnya itu sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disebutkan di dalam pasal 18 ayat 4 bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis gitu ya. Jadi berbeda dengan pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden. Di dalam Undang-Undang Dasar itu diatur dipilih secara langsung gitu ya. Jadi ada perbedaan pengaturan di dalam konstitusi kita. Kalau untuk pemilihan presiden dan wakil presiden itu dipilih secara langsung, sedangkan untuk pemilihan kepala daerah disebutkan di sini dipilih secara demokratis gitu ya. Jadi dalam prakteknya pun pemaknaan dipilih secara demokratis ini dalam prakteknya dalam beberapa peraturan perundang-undangan itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang mengatur bahwasanya kepala daerah itu dipilih secara langsung sebagaimana praktek kita sekarang ini gitu ya. Tapi ada juga beberapa undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah itu dipilih melalui DPRD gitu. Jadi akan kita lihat bahwasanya kalau menurut sejarahnya pemilihan kepala daerah di Indonesia itu dapat dibagi menjadi 3 periode seperti itu ya. Yang pertama itu yaitu periode penunjukan gitu. Jadi ada masanya kepala daerah itu ditunjuk oleh presiden untuk gubernur atas pengusulan beberapa calon oleh DPRD provinsi, sedangkan bupati ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri melalui pengusulan beberapa calon oleh DPRD kabupaten kota untuk bupati dan wali kota. Ini ditandai dengan berlakunya beberapa undang-undang gitu ya. Pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Dan ada juga Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 juga tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Jadi ada masanya itu kepala daerah itu ditunjuk oleh pemerintah pusat gitu. Kemudian yang kedua ada periode di mana pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu melalui pemilihan di DPRD gitu. Gubernur dipilih di DPRD provinsi, kemudian bupati, wali kota dipilih oleh DPRD kabupaten atau kota. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014. Nah, ini menarik gitu ya.
ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014. Tapi kenyataannya pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini dalam Undang-Undang 22 tahun 2014 ini belum sempat dilaksanakan gitu ya. Karena ketika undang-undang ini dibentuk, dia itu menggantikan atau mencabut ketentuan terkait dengan pemilihan kepala daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jadi kategori atau periode yang ketiga itu di mana pemilihan gubernur, bupati atau wali kota itu secara langsung. Jadi dipilih langsung oleh masyarakat gitu. Ini ada pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jadi pengaturan terkait dengan pemilihan kepala daerah ini dia pada tahun 2004 itu diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Jadi di situ diatur bahwasanya kepala daerah itu baik gubernur, bupati dan wali kota itu dipilih secara langsung seperti itu ya. Tapi kemudian ada dinamika politik gitu ya, ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 itu diundangkan, pemilihan kepala daerah itu kembali dilakukan pemilihan oleh DPRD gitu. Tapi kemudian ada reaksi, ada penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Kemudian presiden pada saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengeluarkan atau menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota gitu ya, tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Itu kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Jadi Perpu ini mencabut Undang-Undang 22 Tahun 2014 dan mengembalikan proses pemilihan kepala daerah itu kembali dipilih secara langsung gitu ya. Jadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 ini tidak sempat dilaksanakan gitu ya, karena langsung dicabut melalui Perpu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gitu. Jadi dalam prakteknya sudah ada tiga periode atau tiga jenis proses pengisian jabatan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota. Itu melalui penunjukan pemerintah pusat. Ini kalau kita lihat ini berlakunya mulai dari awal-awal kemerdekaan gitu ya. Jadi awal-awal kemerdekaan biasanya kepala daerah itu dipilih atau ditunjuk oleh pemerintah pusat. Tapi kemudian setelah reformasi dengan adanya Undang-Undang 22 tahun 1999, proses pengisian kepala daerah itu dipilih melalui pemilihan di DPRD. Kemudian setelah Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan secara langsung sampai dengan saat ini, walaupun ada proses pengembalian pemilihan kepala daerah ini ke DPRD melalui Undang-Undang 22 tahun 2014 walaupun tidak sempat dilaksanakan gitu ya. Jadi dalam prakteknya kan ada dipilih secara langsung ataupun dipilih melalui lembaga perwakilan melalui DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota gitu. Jadi menjadi pertanyaan kemudian mana yang sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 4 yang sesuai dengan perasa dipilih secara demokratis gitu. Mana yang lebih demokratis, melalui pemilihan secara langsung atau dipilih melalui lembaga perwakilan melalui DPRD gitu. Jadi kalau kita melihat pengertian secara demokratis ini, kita bisa sebenarnya melihat terlebih dahulu bagaimana pendapat dari Profesor Jimli Asidiki dalam bukunya Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beliau mengatakan bahwasanya ketentuan pemilihan secara demokratis dalam pasal 18 ayat 4 ini dapat dilaksanakan baik melalui cara langsung
atau dengan cara tidak langsung melalui DPRD. Kedua cara itu sama-sama demokratis dan karena itu konstitusional. Hanya saja dewasa ini ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang, yaitu bahwa pemilihan itu dilakukan melalui pemilihan umum kepala daerah atau disingkat pemilu kada. Namun apabila suatu ketika akan diadakan perubahan sehingga pemilihan cukup diadakan secara tidak langsung melalui DPRD, maka hal itu juga harus dipandang sama demokratisnya dan sama-sama konstitusional gitu. Jadi menurut Profesor Jimli Asyidiki, baik dipilih secara langsung maupun dipilih melalui proses pemilihan di DPRD itu sama-sama demokratis dan sama-sama konstitusional sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 4. Kemudian kalau kita melihat terkait dengan frasa dipilih secara demokratis ini, kita bisa melihat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama itu ada putusan nomor 072073 garis miring PUU garis datar 2 tahun 2004, dinyatakan bahwa merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukan apakah pemilu kada dilakukan secara langsung atau tidak. Bahkan sesuai dengan latar belakang pembahasan ketentuan pemilu kada dalam Undang-Undang Dasar 1945, pembuat undang-undang sesungguhnya juga dapat menentukan sistem pemilu kada berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing. Jika di Jakarta pemilu kada dilakukan secara langsung, tidak berarti di Yogyakarta juga harus demikian. Demikian pula di Papua serta daerah lain. Hal ini sesuai dengan keragaman masyarakat Indonesia, baik dilihat dari adat, struktur masyarakat maupun tingkat kesiapannya. Jadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini bahkan bisa berbeda-beda gitu ya, tiap daerah bisa ada yang langsung, bisa yang melalui DPRD, itu tergantung bagaimana struktur masyarakat, kemudian dari adat maupun tingkat kesiapannya. Bahkan kalau kita lihat di Yogyakarta itu tidak ada pemilihan gitu ya. Jadi Sultan Yogyakarta otomatis diangkat sebagai gubernur gitu ya. Itu juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini juga dapat dikategorikan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 4, yaitu secara demokratis. Kemudian juga dalam putusan nomor 97 garis miring PUU garis datar 11 Romawi garis miring 2013 disebutkan di sini bahwasanya latar belakang pemikiran lahirnya rumusan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 saat itu adalah sistem pemilihan kepala daerah yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kondisi di setiap daerah yang bersangkutan. Pembentuk undang-undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam pemilihan kepala daerah sehingga masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat. Hal ini merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang dan juga terkait erat dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda. Ada daerah yang lebih cenderung untuk menerapkan sistem pemilihan tidak langsung oleh rakyat, dan ada pula daerah yang cenderung dan lebih siap dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Baik sistem pemilihan secara langsung atau demokrasi langsung maupun sistem pemilihan secara tidak langsung atau demokrasi perwakilan sama-sama masuk kategori sistem yang demokratis. Jadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi 97 ini disebutkan bahwasanya baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan itu sama-sama masuk kategori sistem yang demokratis. Tetapi kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini nomor 97 tahun 2013 disebutkan tetapi dengan syarat bahwa pemilihan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan asas-asas pemilihan umum secara demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi terdapat kesesuaian gitu ya antara pendapat dari Profesor Jimli Asyidiki dalam bukunya Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan pendapat dari Mahkamah Konstitusi bahwa baik dipilih secara langsung maupun dipilih
melalui perwakilan di DPRD itu harus dipandang sama-sama demokratis asal dilaksanakan dengan menerapkan asas-asas pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi itu tadi pembahasan kita bagaimana sebenarnya pemaknaan dipilih secara demokratis dalam proses pemilihan kepala daerah. Jadi menurut kawan-kawan, mana yang lebih demokratis atau mana yang lebih cocok diterapkan di Indonesia pada saat ini? Apakah dipilih secara langsung atau dipilih melalui DPRD? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jadi pembahasan kita kali ini sampai di sini. Jumpa lagi di channel Ahli Hukum. Ahli Hukum bukan anak jalanan, tapi si ahli yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.